Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhel Erlangga, NIM 2018 35013. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode kelayakan proyek. Yang pertama adalah PP. PP adalah payback period. Payback period atau PP merupakan teknik penilaian untuk mengetahui seberapa lama jangka waktu atau periode yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi dari suatu proyek atau usaha. Menekankan pada waktu yang diperlukan agar investasi yang ditanam kembali, mengabaikan satu time value of money, dan dua penerimaan investasi yang diperoleh sesudah PP melampau. Untuk menilai kelayakan suatu usaha atau proyek dari segi payback period adalah jika PP lebih dari umur ekonomi proyek maka tidak layak, jika kurang dari maka ekonomi proyek maka layak. Rumusnya ada dua, yaitu rumus periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda. Jadi setiap tahun itu pengembaliannya berbeda. Rumusnya N plus A min B per A min B kali 1 tahun, dimana N tahun terakhir dimana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi mula-mula. A. Jumlah investasi mula-mula. B. Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. C. Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Yang kedua rumusnya, rumus periode menilai arus kas pada jumlah yang sama atau payback period sama dengan investasi awal per arus kas kali 1 tahun. Kayak tadi, PP lebih cepat jadi layak, jika lebih lama jadi tidak layak. Jika usul proyek investasi lebih dari 1, maka proses pengembalian yang lebih cepat yang dipilih. Contoh kasus 1 payback period ini yang berbeda. Apa itu? Jadi PT Lintang Jaya melakukan usulan proyek investasi sebesar 3 juta dengan umur ekonomis 4 tahun dengan syarat waktu periode pembalian 3 tahun dengan proses sebagai berikut. Contoh tahun pertama 1,5 juta, kumulatifnya 1,5 juta. Tahun kedua 1,25 juta, kumulatifnya 2,75 dari 1,5 ditambah 1,25. Yang ketiga 1 juta, jadi 3,7, kumulatifnya 3,75. Yang keempat 750.000, jadi 4,5 juta. Penyelesaiannya seperti ini. Diketahui N-nya 2 karena di sini karena 2 pada itu kumulatifnya kan 2,75, hampir mendekati, jadi 2. A-nya 3 juta, B-nya 2,75 juta dari kumulatif tahun kedua, C-nya 3,75 dari kumulatif N plus 1. PP, jadi intinya kan payback period atau PP sama dengan N ditambah A min B per C min B kali 1 tahun. PP sama dengan 2 plus 3 kurangi 2,75 per 3,75 dikurangi 2,75 kali 1 tahun. PP sama dengan 2 ditambah 0,25 per 1 kali 1 tahun. PP sama dengan 2 plus 0,25 atau PP sama dengan 2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan. Karena PP kurang dari umur proyek, jadi periode pengembalian sesuai dengan syarat oleh perusahaan, maka usulan proyek investasi ini diterima atau layak. Yang kedua, kasus 2 yang pada tahunnya sama. Manajer PTAH sedang mempertimbangkan pembelian mesin produksi komponen elektronika. Dengan membeli mesin produksi yang berharga 300 juta ini, keuntungan atau pendapatan bersih didapat dari penanaman mesin tersebut adalah sebesar 75 juta per tahun. Berapa payback period untuk mesin produksi ini? Penyelesaian, jadi nilai investasi awalnya 300 juta, arus kasnya 75 juta per tahun. Jadi PP sama dengan nilai investasi per arus tahun. Kenapa tidak dikali 1 tahun? Karena kali 1 kan hasilnya tidak mempengaruhi. Jadi PP nya 300 juta per 750 sama dengan 4, itu 4 nya 4 tahun. Jadi periode pengembalian dan modal atau payback untuk mesin produksi adalah 4 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang NPV atau Net Present Value.
NPV merupakan sebuah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang akan masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang akan keluar pada periode waktu tertentu. NPV adalah kriteria investasi yang banyak digunakan dalam mengukur apakah suatu proyek itu visible atau tidak. Pada suatu investasi akan dikatakan layak apabila NPV lebih dari 0. Sedangkan jika NPV kurang dari 0, maka investasi tersebut tidak layak untuk dilanjutkan. Rumus dari NPV yaitu sigma T sampai T-1 CT per 1 plus R pangkat T min C0, di mana CT merupakan arus kas per tahun pada periode T, C0 nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam satuan rupiah, dan R merupakan suku bunga atau discount rate dalam persen. Selanjutnya, kasus contoh Net Present Value atau NPV. Sebuah perusahaan X ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut adalah 150 juta dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman yakni sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Hitunglah NPV-nya. Dapat diselesaikan, diketahui CT sama dengan 50 juta, C0 sama dengan 150 juta, dan R sama dengan 12% sama dengan 0,12. Dengan rumus NPV sigma T sampai T-1 CT per 1 plus R pangkat T min C0 dapat dicari, dan hasilnya adalah 30,24. Sehingga nilai NPV-nya adalah 30,24 juta. Karena nilainya lebih dari 0, maka investasi tersebut dapat dilanjutkan.